Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat, ya. Jangan lupa selalu berdoa, itu yang utama, ya. Jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah, ya. Nah, kita awali dengan meminta berkat dan pimpinan Tuhan. Tuhan, semoga Engkau selalu bersama kami dalam pembelajaran ini. Amin. Ya, kita sekarang sudah jumpa dalam pertemuan yang ketiga. Ya. 3. Ya. Nah, di pertemuan 1 dan kedua, Bapak harap kalian masih ingat dengan baik ya. Kita sudah mempelajari apa itu alat input pada komputer, lalu alat-alat proses, ya. Ingat, hanya ada 3 kegiatan di dunia komputer, yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Ya. Nah, input sudah, proses sudah, sekarang kita masuk ke peralatan output. Ya, dan hasil-hasil, ya, output itu hasil ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya kalian mengenal peralatan-peralatan output, ya, dan juga cara kerjanya, membedakan peralatan output satu dengan yang lain, dan mengetahui dengan baik hasil dari setiap output, ya, sehingga kita tahu dengan pasti kalau kita menginginkan hasil seperti apa, inputnya harus seperti apa, prosesnya harus seperti apa. Jadi mendapatkan output yang kita harapkan, yang kita inginkan. Oke? Yuk kita masuk. Peralatan output komputer adalah peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Ya, setelah diproses tentu kita perlu alat keluaran. Kalau tidak ada alat keluaran, kita tidak tahu hasil kerja kita apa. Oke, hasil keluaran yang paling langsung adalah jelas monitor ya. Nah, lanjut. Pada sistem informasi, keluaran dapat berupa informasi, saran, cetakan, ya, atau laporan. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja komputer tersebut diawali memasukkan data dari perangkat input, lalu data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai yang kita inginkan. Dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam bentuk memori ya, di dalam disk. Di sini maksudnya bisa hard disk, bisa SSD, bahkan zaman dulu ada yang namanya disket ya. Nah, sekarang sudah tidak ada ya. Kalian anak muda tidak tahu lagi bentuk disket sepertinya ya. Seperti CD tapi tipis sekali. Kapasitasnya pun terbatas ya. Jadi hasil pengolahan bisa selain di monitor bisa disimpan di dalam disk ya. Umumnya sekarang adalah hard disk. Data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran. Nah, itu tadi ya, bagi penjelasannya. Nah, di sini ada gambar port input dan output, ya. Nah, di sini bagian atas, di sini ada 2 port atau colokan ya kalau bahasa sehari-harinya. Ini colokan berbentuk ini, yang satu ini untuk keyboard ya, PS2 port disebutnya, ini PS2 port, sebelahnya untuk mouse. Nah, cuma di zaman sekarang ini port seperti ini ya, artinya pasangannya yang dari kabel colokannya seperti ini sudah jarang ya. Untuk produk-produk baru komputer zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan PS2 port ini. Ya, banyak digantikan oleh USB seperti ini. Ya, seperti ini USB. Nah, kalau ini USB port, ya, memang di zaman ini dibuat, USB juga sudah dibuat, ya. Tapi zaman sekarang
kebanyakan colokan adalah USB. Ya, USB itu boleh dibilang jadi sekarang itu multi port. Ya. Banyak yang menggunakan port USB dengan colokan USB ya, karena memang bentuknya yang paling slim ya, paling ramping. Jadi cocok untuk ditempatkan di tempat yang tidak luas, yang space-nya tidak luas seperti di laptop seperti ini. Nah, ini sangat cocok sekali menggunakan USB. Nah, ini sebelah kanannya ada Ethernet port ya, network. Artinya untuk kabel jaringan ya, jaringan komputer. Untuk kita mengakses di jaringan di ruangan ataupun mengakses internet. Nah, ini Ethernet port seperti ini kalau di laptop. Ini masih ada. Ini laptop-laptop yang ukurannya standar 14 inch dan bukan yang macam VivoBook itu. Kalau VivoBook port seperti ini juga sudah digantikan USB karena lebih slim lagi, lebih tipis lagi ya. Nah, ini ciri khas kabel jaringan. Nah, bagaimana kalau yang VivoBook yang lebih tipis lagi, yang tidak memuat selebar ini, yang menggunakan USB jadi ya, itu kita harus menggunakan kabel OTG, yaitu kabel yang satu ujungnya adalah untuk masuk ke USB port dan satu ujungnya untuk masuk ke kabel jaringan ini ya. Nah, jadi kalau ini USB, ini masuk kabel USB tapi ujungnya akan masuk tetap ke port jaringan sehingga bisa terhubung ke internet. Nah, yang ini serial port. Nah, ini sudah paling tidak terlihat lagi di produk-produk baru ya, serial port. Ini dial up modem. Modem zaman sekarang biasanya juga menggunakan USB. Lalu bawahnya ini VGA port. Nah, VGA port ini juga sudah semakin berkurang lagi, sudah banyak digantikan dengan misalnya HDMI seperti ini. Nah, ini bentuk port HDMI ya, seperti ini. Dengan ujung kabel yang masuk ke sini. Dan ini yang ada 25 lubang, 13 di atas, 12 di bawah, ini adalah LPT1 printer port. Ya, ini untuk menancapkan printer. Dan zaman sekarang kembali printer sudah menggunakan USB. Ya. Nah, kalau speaker ini lubang-lubang speaker ada untuk speaker, ada untuk line in. Ya, ini untuk speaker itu untuk speaker misalnya speaker tambahan supaya suaranya jadi bagus. Line in, ya, lalu ada mikrofon. Kalau ini ini masih seperti ini pada umumnya. Dan ini game port ya untuk joystick juga sekarang sudah jarang, juga digantikan dengan USB ya. Jadi ini port-port ini sebenarnya tertanam di dalam casing masing-masing komputer. Oke ya. Nah, lanjut ke alat output ya, output itu sendiri. Yang pertama tadi kita sudah sebut-sebut monitor ya, monitor. Lalu ada speaker. Nah, speaker pun ini alat output hanya yang berupa suara ya. Kalau monitor berupa gambar, kalau speaker berupa suara. Lalu printer, jelas ini pun alat output ya. Nah, ini printer gambarnya ya. Jelas merupakan suatu alat output yang menghasilkan cetakan di atas kertas ya. Lalu plotter. Nah, seperti apa plotter? Nah, seperti ini gambarnya. Besar ya. Plotter itu sebenarnya printer juga, tetapi ukurannya sangat besar sehingga kertasnya pun bisa kita lihat ya, sebesar ini. Ini mungkin kertas A3 ya, bahkan kertas A2 sampai A0 kertas besar ya. Pada dasarnya printer juga. Nah, kenapa kita jarang mendengar plotter ya? Bukan karena plotter ini seperti tadi sudah tidak diproduksi, tidak. Hanya saja plotter ini bukan alat cetak yang biasa kita lihat di rumah-rumah, di sekolah, atau di kantor-kantor.
Nah, kecuali di pabrik-pabrik mungkin, di kantor arsitek yang membutuhkan kertas besar-besar. Makanya kita jarang melihat plotter ya. Lalu ada scanner ya dan lain-lain. Ini gambar scanner ya. Scanner itu satu alat yang cara kerjanya seperti apa ya? Kalau misalnya seperti mesin fotokopi ya. Nah, kertas dimasukkan entah itu berupa teks atau gambar. Nah, lalu scanner ini diaktifkan. Ya, lalu akan melakukan scan atau memindai ya, bahasa Indonesia itu dipindai. Ya. Itu di-scan dan nanti akan mengeluarkan hasil. Apa hasilnya? Hasilnya itu bisa berupa file di komputer. Jadi kalau mesin fotokopi hanya bisa mengeluarkan hasil berupa kertas juga. Tapi kalau scanner selain bisa mengeluarkan hasil berupa kertas sebagai hasil scan, hasil fotokopi, bisa juga hasil dari scan kertas itu, entah teks atau gambar itu, dihasilkan berupa sebuah file komputer. Ya. Jadi bisa dibuka di komputer, bisa diedit, bisa di-save, bisa di-print ya, bagi layaknya sebuah file seperti biasa. Nah, itulah istimewanya scanner. Nah, umumnya scanner ini adalah berwarna ya. Selain hitam putih mampu menghasilkan hasil scan yang berwarna. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana saja bentuk alat output? Ya. Alat output yang dihasilkan diantaranya bisa berupa tulisan, ya, bisa berupa tulisan. Tulisan itu bisa huruf, angka, atau simbol khusus, ya, simbol khusus ya, macam-macam simbol ya, bisa termasuk juga mungkin spasi aja simbol ya dianggapnya ya, tanda-tanda baca dan sebagainya. Lalu bisa berupa image. Image itu bisa dalam bentuk grafik atau gambar. Lalu suara, ya, dan bentuk lain yang biasa dibaca oleh mesin. Ya, tapi umumnya 1, 2, 3 ini. Ya, kalau kita sebagai pengguna komputer. Nah, lalu ada output device. Device itu apa? Alat ya. Output device. Di antaranya hard copy device. Berupa alat yang digunakan untuk mencetak tulisan serta image pada media kertas seperti kertas, plastik, atau film. Ya. Nah, memang jarangnya mungkin agak aneh kalian mendengar kata plastik atau film, tapi bisa ya. Mencetak itu bisa di atas plastik atau plastik film. Ya, contohnya bisa printer, plotter. Ya. Lalu ada soft copy device, berupa alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan serta image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Ya, sinyal elektronik, contohnya video display, ya, CRT, flat panel display atau LCD, speaker, dan lain-lain. Lalu drive device, ya, berupa alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin dan berfungsi sebagai alat input maupun alat output. Ya, jadi ada drive device ini, ya, bukan hanya manusia yang membutuhkan output, ya, bahkan suatu alat pun atau suatu software pun bisa membutuhkan output. Ya, output itu bisa diolah sebagai bahan input. Ya, nah output bisa jadi bahan input ya kalau bagi mesin. Oke, berikutnya kita bahas monitor ya. Layar untuk tampilan yaitu layar monitor juga disebut computer display atau visual display unit.
atau monitor saja ya. Nah, monitor adalah peralatan yang berfungsi menampilkan gambar-gambar yang bisa dilihat yang dihasilkan oleh komputer tanpa merekamnya. Ya, jadi ingat, yang dimonitor hanya monitor tampilan, belum direkam, baik dalam di rekaman hard disk ataupun di mana ya. Nah, layar monitor saat ini lazimnya ditampilkan dalam dua buah bentuk, yaitu CRT ya, cathode ray tube, dan flat panel seperti LCD ya. Nah, nama monitor CRT atau CRT berasal dari nama tabung yang terdapat di monitor. Makanya tube ini kan tabung ya. Nah, dulu perkembangan peralatan elektronik komputer itu belum secanggih sekarang. Belum ada IC ya. Baru ada tube ini yang berbentuk lampu tabung. Ya, yang berukuran besar dan kemampuannya kecil, menghasilkan panas yang besar. Nah, seiring kemajuan teknologi elektronika, maka lampu tabung berubah menjadi transistor-transistor. Yang satu transistor itu jelas yang memiliki 3 kaki, itu ukurannya sangat kecil, ya, lebih dari 1/10, lebih kecil daripada 1/10 lampu tabung, tapi kemampuannya sudah bisa sekitar 3-4 kali lampu tabung. Lalu ditemukan juga setelah transistor adalah IC yang kita kenal sekarang ya. Satu chip IC itu bisa sama fungsinya atau kemampuannya dengan ribuan transistor. Ya, sama dengan puluhan ribu lampu tabung. Jadi alat elektronika zaman sekarang itu ukuran sangat kecil, tidak menghasilkan panas yang besar, tapi kemampuan yang luar biasa hebat ya. Makanya bentuk komputer sekarang semakin kecil ya. Sekarang malah kalian masing-masing memiliki handphone ya, HP. Jadi istilahnya monitor dalam komputer dalam genggaman. Nah ya, komputer dalam genggaman Anda itu maksudnya HP. Itu kalau dulu sebelum ada HP paling kecil ya laptop. Sebelum laptop itu monitor tabung seperti ini. Makanya monitor zaman dulu itu besar, berat, karena di belakangnya ada bentuk yang sangat besar ya. Nah, bahkan zaman dulu lagi, kalau ditarik ke zaman dulu lagi, itu komputer itu bisa sebesar ruangan satu komputer ya, dengan menghasilkan panas yang sangat tinggi, kabel-kabel yang rumit, dan kemampuan yang masih rendah ya. Makanya kalian sangat beruntung, bersyukurlah hidup di zaman modern ini. Segalanya serba praktis dan canggih ya. Nah, bagian belakang tabung tersebut memiliki katoda yang dimuati muatan negatif, makanya selalu besar ukuran monitor dulu. Nah, adapun monitor LCD adalah monitor yang tipis dan tersusun dari beberapa piksel warna atau piksel monokrom yang dibariskan di depan sumber cahaya atau reflektor. LCD sangat terkenal karena hemat energi dan sedikit memakan tempat. Karena kehematannya, LCD bisa digunakan hanya dengan sumber daya baterai, bayangkan. Karena membutuhkan daya yang kecil juga, ya. Ya tentu selain LCD ada LED juga ya, hampir sama seperti itu. Nah, berikutnya printer. Ya. Printer menghasilkan cetakan hard copy. Ya, cetakan di atas kertas yang dihasilkan dari pemrosesan komputer atau input dari pengguna. Ya, printer menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Printer biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu picker. Picker itu apa? Sebagai alat yang bertugas menarik kertas yang ditempatkan di tray. Nah, tray adalah tempat menaruh kertas ya. Kita sudah biasa
tidak aneh dengan printer. Kita taruh kertas di tray, lalu ada yang bisa menarik, itu namanya picker, ya, sampai kertas itu masuk ke printer untuk menerima cetakan dari tinta. Nah, tinta atau toner adalah alat pencetak sesungguhnya untuk menuliskan atau menggambar sesuatu di atas kertas. Perbedaan toner dan tinta adalah perbedaan sistem. Toner atau laser butuh pemanasan. Sedangkan tinta atau inkjet tidak butuh pemanasan karena memang sudah berupa tinta cair, siap disemprotkan untuk membentuk huruf-huruf atau gambar-gambar. Nah, hanya kalau misalkan printer tinta hanya pembersihan atau cleaning pada print head pada printer tersebut, ya. Setiap printer ada headnya, itu saja yang dibersihkan. Nah, jadi toner dengan tinta ya tentu harganya lebih mahal toner ya, karena hasilnya juga akan lebih baik. Nah, ada pula kabel fleksibel untuk mengirim sinyal dari prosesor printer ke tinta atau toner. Nah, kabel ini tipis dan fleksibel namun kuat. Ya, mungkin kalau kalian lihat printer sedang bekerja, sedang mencetak, kelihatan kabelnya itu ikut gerak-gerak sesuai dengan gerakan headnya. Ya. Nah, pada bagian belakang printer biasanya ada port paralel atau USB untuk penghubung ke komputer. Jelas ya, kalau tidak ada kabel ya tidak bisa. Oke. Nah, sekarang kita ke plotter. Nah, plotter seperti sudah dijelaskan tadi ya, merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik yang umumnya dalam ukuran besar. Ya, coba kalau ukurannya tidak besar, cukup dengan printer yang pada umumnya. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, yang terakhir, alat output berupa suara, yaitu loudspeaker, ya, speaker. Pengeras suara atau loudspeaker atau speaker saja kita sebut sehari-hari adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau frekuensi suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Ya, sering kalau kita sedang setel lagu biasanya, kalau kita gunakan speaker aktif, itu kan di depannya suka ada lingkaran berupa selaput tipis. Kalau sedang aktif itu kan bergetar. Kalau sedang mengeluarkan suara itu bergetar. Nah, frekuensi itu yang dimainkan ya, yang berbentuk selaput. Nah, dalam setiap sistem penghasil suara, penentuan kualitas suara terbaik tergantung dari loudspeaker ini, ya, speaker, ya. Jadi bagus tidaknya suara yang paling menentukan adalah speakernya. Ya. Rekaman yang terbaik, misalkan kita sudah merekam dengan baik, dikodekan ke dalam alat penyimpanan yang berkualitas tinggi, ya, dan dimainkan dengan deck atau pengeras suara kelas atas. Tetap saja hasil suaranya jelek bila dikaitkan atau disambungkan atau dikonekkan dengan speaker yang kualitasnya rendah. Ya, dan meskipun kita punya sound card bagus di komputer, tapi kita pasang loudspeaker yang jelek, ya tetap hasilnya jelek. Ya, tetap speaker ini adalah penentu utama kualitas suara yang dihasilkan. Ya. Nah, itu semua yang perlu kita bahas ya. Jangan lupa untuk selalu memahami dan membuat refleksi ya dari pembelajaran ke pembelajaran berikutnya, termasuk pembelajaran kita sekarang ini. Nah, sekarang Bapak ingatkan juga untuk tetap mengerjakan pertanyaan dan tugas yang diberikan di Google Classroom. Ya, terima kasih kalian telah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tugas-tugas di pertemuan 1, pertemuan 2, dan di pertemuan 3 ini Bapak ingin 100% ya, tidak ada yang tidak mengerjakan ya. Meskipun ada yang
gangguan gangguan koneksi internet, tapi toh ini sebuah video, jadi bisa diulang lagi. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, kita berkat Tuhan. Ya Tuhan, tetaplah bersama kami sekarang dan selama-lamanya. Amin.